Kembali lagi dengan saya di sini Jambert ya, di ngopi pagi. Kita ngopi bareng pagi. Kita membahas cryptocurrency secara technical analysis, dan saya akan berbagi technical analysis tentang hari ini. Itu adalah BTC terhadap USD atau Bitcoin yang lagi banyak dibicarakan adalah dead cross. Oke, seperti yang kita kemarin, sesuai 2 minggu kemarin atau seminggu lagi, cuitan Elon Musk membuat Bitcoin. Nah, ini cuitan Elon Musk membuat Bitcoin ke level $40.000 ya. Ini cuitan Elon Musk membuat Bitcoin ke $40.000. Itu cuitan Elon Musk itu bercerita tentang Bitcoin Tesla akan menerima Bitcoin lagi sebagai alat pembayaran. Ini cuitan Elon Musk, dan sehingga Bitcoin bertahan di angka 40.000. 40.000 itu angka psikologis resistennya ya. Kemudian minggu kemarin terjadi pengumuman bank dari Central America, Federal Reserve itu akan menaikkan suku bunganya 2 kali di tahun 2022 ya. Dan itu membawa Bitcoin koreksi lagi ke angka terakhir itu 35. Dan terjadi dead cross dan kemungkinan selling panic, dan ya bisa lari ke arah 32 atau 30. Nah, kita akan lihat secara technical analisisnya. Dan Bitcoin tidak sendirian, semua termasuk mata uang euro, pound sterling, emas, indeks June itu mengalami penurunan yang sangat tajam di hari Jumat setelah pengumuman dari bank sentralnya Amerika. Nah, kita sekarang lebih lihat kemana pergerakan arah harga Bitcoin, apa terjadi dead cross, apa itu dead cross. Kemudian kita akan menganalisa sejauh mana penurunan terjadi. Nah, kita di sini berbicara probabilitas ya. Kita tidak tahu apakah terjadi bull run atau bearish. Nah, kita akan coba melihat pendekatan secara technical analysis kemana pergerakan arah dari Bitcoin USD di minggu ini. Nah, kita sebagai dan banyak berumor yang berita sekarang dead cross. Apa itu dead cross? Dead cross itu sebenarnya adalah penggunaan MA50. Nah, saya akan hapus ya. Nah, ini saya biar nggak bingung apa itu dead cross. Orang banyak lagi ngomongin dead cross. Dead cross itu adalah penggunaan MA50. Dead cross itu penggunaan MA200 itu dead cross. Nah, saya akan coba lihat ya di sini. Ini kita anggap ini KLK 50 ya. Yang biru 50K, dan saya gunakan yang merah itu 200. Itu namanya dead cross. Nah, jadi orang banyak pecinta ngomong tuh dead cross tuh, biar nggak bingung, ini namanya dead cross ya. Ini dead cross ya. Kalau kita lihat di MA200 namanya dead cross. Oke, kita akan coba analisa harga ya. Bitcoin kemana arahnya, dan probabilitasnya kalau jatuhnya seperti berapa, dan kalau bull run tuh skenario nya misal bullish sampai sejauh mana. Oke, kita sekarang pendekatan secara technical analysis ya. Oke, saya akan coba menggambar garis. Saya akan membuat channelnya dulu. Oke, ini gambaran dari BTC WSD, dan memang terjadi dead cross ya, dan kita akan melihat potensinya. Nah, saya melihat ada potensi head and shoulder ya di sini ya. Andai kata ini naik tertahan di daerah ini, di daerah 38, maka dia pola seperti head and shoulder ya. Nah, coba kita lihat ya dengan mudah. Jadi sekali kita bicara probabilitas ya, kita tidak tahu penting, tapi paling nggak kita tahu cara mengukur kemana arah harga ya. Nah, itu yang terpenting ya, ketika kita trading kita sudah paling nggak
punya sabuk pengamannya, itu yang saya penting, punya sabuk pengaman. Itu yang saya bilang, punya sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu apa ya? Technical analysis, dan kalau Anda trading tuh kuncinya adalah stop loss. SL ya. Beda kalau orang dengan investasi. Investasi dia beli murah, dia biarin harga itu bertahun-tahun. Itu namanya investasi. Kalau kita trading, kita selalu menggunakan sabuk pengaman. Nah, saya khawatirnya di sini ketika ini ya. Ini mulai lagi ke Bitcoin, BTC lari misalnya hanya mentok sampai di ini. Nah, ini sampai temukan pola head and shoulder ya. Nah, kalau tidak tembus di resistance ini, kemana harga arah Bitcoin? Nah, kenaikannya sebesar ini, kita akan ukur sebesar ini berapa. Itu tinggal copy misalnya sebesar ini, berarti naiknya di sini sebesar ini di angka ini, berarti sebesar ini ya. Kita geser saya. Besar ini berarti sekitar angka ini di 2625 ya. Nah, ini kan jatuhnya sampai di 25 saya bilang. Kita bisa mengukurnya kenaikannya. Berarti kalau pola head shoulder itu terbentuk, nah ini kan jadi ketinggiannya berapa sebesar ini yang kita bisa copy, ini sebesar ini turunnya kira-kira di area mana. Nah, kita akan coba garis di mungkin di daerah ini nih lagi. Dia akan jadi angka 24 di 24 di 25 ya. Bitcoin ya. Kalau terbentuk pola head and shoulder 9, itu skenario kita kalau itu terjadi bearish ya dengan pola head and shoulder dan dia naik tidak bisa tertahan dan kembali rejection, menembus resistance dan kembali tertahan di area ini di 38, dan saya kira hampir berbentuk pola head shoulder, dia akan turun ke area ini ya, head and shouldernya. Nah, ini skenario yang terjadi kalau memang terbentuk pola head and shoulder dan memang akhir pekan ya, satu syaratnya memang akhir pekan dan didukung oleh polanya head shoulder dan terjadi dead cross. Nah, kemungkinan besar probabilitasnya lari ke arah 24 sampai 25. Itu Bitcoin ya. Itu skenario yang kita ambil kalau terjadi bearish. Itu ya. Nah, yang namanya probabilitas, kita lihat kemungkinan harga itu terjadi bull run atau bearish ya. Bull run atau bullish ya. Nah, saya akan hapus. Itu ke skenario kalau memang itu bearish. Nah, skenario kedua, sekali lagi saya bilang kita bermain probabilitas ya. Kita enggak. Nah, seandainya betul terjadi, kita lihat supportnya di sini support. Kita akan coba menggaris supportnya. Nah, di sini support ya, kita support kuatnya di sini ya. Oke, kita lihat support. Oke deh, saya gambarkan gini aja deh. Ini ini support kuat ya, saya bilang ini support kuat pantulannya. Nah, ini support kuat, saya bilang ini area pantulannya. Oke. Nah, andai kata terjadi skenario kita, kalau kita ngomong bullish ya, bullish, kita akan buat mungkin terbentuk pola descending channel, saya bilang ya di sini ya. Ini pola yang kita harapkan juga sih. Jadi pola descending channel ini, nah kalau mampu break ya harga ini di sini ya, Bitcoin ini di daerah 40.000. Nah, ini kata kuncinya, kalau Bitcoin itu mampu break deh, menembus. Oke, saya gedein. Nah, kalau Bitcoin mampu menembus harga di ini ya, saya saja deh. Nah, kalau Bitcoin mampu menembus harga di ini ya, break
Nah kan skenario bull run-nya. Nah, mampu menembus harga ini saya kira. Dan tertahan ini minggu ini Bullcoin akan melanjutkan trennya ke arah 50. Nah ini ya, daerah sini ya. Nah ini ke arah 50 nih, kalau mampu ya. Jadi coba saya kecil lagi. Kita buat plannya ya, kalau Bitcoin mampu nembus di arah 50, kemudian skenario bullishnya ya, kita buat bullish run-nya nih. Nah, dia mampu nih candle bertahan di area sini, maka target kita adalah, jadi kan selalu bilang per bullish ini nih, harga di daerah sini nih. Dia mampu break daerah sini ya, dan candle tertahan di area sini, namanya rejection sebentar 20%, kemudian melakukan kenaikan terus sampai area ini target kita nih. Nah ini di 50 skenario bull runs-nya, kalau polanya ascending descending-nya. Nah kita ngelihat semua adalah probabilitas kembali lagi. Nah itulah yang terjadi Bitcoin di minggu ini. Jadi banyak rumor yang memang berkembang Bitcoin dead cross. Setelah Bitcoin tidak mampu bertahan di areanya resisten angka psikologis 40.000. Jadi orang mulai panic selling dan terjadi penurunan ya, penjualan sampai di angka sekarang tuh 35-an ya. Dan orang berpikiran Bitcoin lari ke arah 30 lagi dan paling jauh tuh di 24.000. Itu rumor yang banyak beredar ya tentang Bitcoin di minggu ini. Nah, kita wait and see, kita ngelihat probabilitasnya dan kita sudah coba memplankan kemana arah Bitcoin di minggu ini. Apakah memang terjadi dead cross? Kalau dead cross memang jatuhnya kita sudah bisa mengukur larinya ke arah 30 dan 30 membuat pijakan baru di 30.000, dan kemudian 30.000 tertahan membuat pijakan baru di 24.000. Nah, probabilitas kedua memang terjadi bull run. Nah, syaratnya Bitcoin itu harus tembus tertahan di antara $40.000 dan kemudian akan meneruskan ke $50.000. Itulah probabilitas yang kita bisa baca dari Bitcoin di minggu ini. Oke, terima kasih. Happy cuan, sehat selalu, dan tetap semangat. Thank you.